Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13, kelas 6B Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan, akan membahas mengenai perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik maupun psikologis, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol. Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik, di mana pelaku melakukan tindakan agresif atau penyerangan untuk melukai fisik korban, seperti memukul, menendang, mendorong, dan lain-lain. Sedangkan perilaku kekerasan non-fisik, di mana pelaku melakukan tindakan agresif atau penyerangan tanpa melukai fisik, tetapi dapat melukai psikologi seseorang, seperti membuli, menghina, membentak, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab perilaku kekerasan di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi sendiri dipecah menjadi 4 bagian, yaitu faktor biologis. Contohnya keturunan dari orang tua yang bisa menjadi potensi perilaku agresif. Yang kedua, faktor psikologis. Contohnya lifespan history, dipengaruhi oleh riwayat tumbuh kembang seseorang dari faktor keluarganya atau lingkungannya. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Hal ini juga bisa dipicu dengan maraknya film-film kekerasan dan game-game online yang bisa merangsang kemarahannya. Yang keempat, faktor spiritual. Untuk faktor penyebab perilaku kekerasan sendiri, yang kedua yaitu faktor presipitasi. Faktor presipitasi adalah seseorang akan berespon marah apabila merasa dirinya terancam. Hal ini juga dipecah menjadi dua bagian, yaitu internal, kelemahan, harga diri rendah, takut sakit, dan hilangnya kontrol. Yang kedua yaitu eksternal, contohnya penganiayaan fisik, kehilangan orang yang disayang, dan kritikan dari orang sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan perilaku kekerasan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pernikahan atau pendidikan pranikah. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, optimalisasi fungsi keluarga dan pola komunikasi efektif dan dialogis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Yang kelima, membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat. Yang keenam, optimalisasi peran sentral kegiatan masyarakat atau bisa membangun posyandu, karang taruna, dan majelis taklim. Untuk yang ketujuh, revitalisasi materi dan nilai budi pekerti. Yang ke-8, inisiasi sekolah ramah anak SRA. Yang ke-9, optimalisasi kerjasama dengan komite sekolah. Yang ke-10, melakukan penyusunan revisi dan sinkronisasi kebijakan. Untuk yang terakhir, yang ke-11 yaitu melakukan koordinasi dengan para penegak hukum untuk menyelenggarakan
tata cara persidangan dengan pemindahan yang berkeadilan. Penanganan perilaku kekerasan. Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi perilaku kekerasan terdiri dari 3 strategi, yaitu preventif, antisipasi, dan pengekangan atau manajemen krisis. 1. Strategi pencegahan atau preventif meliputi self-awareness perawat, edukasi, manajemen marah, terapi kognitif, dan terapi kognitif perilaku. 2. Strategi perilaku atau antisipasi meliputi teknik komunikasi, perubahan lingkungan, psikoedukasi keluarga, dan pemberian obat antipsikotik. 3. Strategi pengekangan atau restraint meliputi tindakan manajemen krisis, pengikatan, dan pembatasan gerak. Stewart dan Lara Ia 2013. Selain itu, penanganan perilaku kekerasan bisa dengan terapi modalitas. Di antaranya, terapi keluarga, terapi kelompok, dan terapi musik.